Jadi kalau kita beramal, lalu ada yang nggak senang, wajar. Kita mengajar atau ilmu kerohanian, ada yang nggak senang, wajar. Tidak usah juga kita sebut dia Abu Jahal atau Abu Lahab walaupun mirip. Ya. Setelah belajar zikir kolbu baru sadar, oh ternyata zikir kolbu begitu. Selama ini aku sholat kayak gimana? Kita sholat aja. Sholat begitu, ngeremehin orang lain. Kalau ketemu orang, wah itu tidak mursyid kamil, sholatnya nggak bener. Sholat kita yang nggak bener ini dijadikan cara untuk menghina sholat orang lain. Apa bedanya dengan khawarij? Tahqiru sholatukum syolatihim, meremehkan sholat kamu dengan sholat mereka. Ya, jadi sekarang jangan lagi merendahkan sholat siapa, karena sholat kita juga belum tentu diterima. Insyaallah kita lanjutkan kaidah-kaidah dalam Thariqah Naqsyabandiyah yang diwariskan Sayyidina Al-Khidir kepada Khaja Abdul Khaliq Al-Wujdawani. Kita yang pertama kemarin apa? Husdardam. Yang kedua Nazar Barqadam. Yang ketiga Husdardam menjaga nafas. Kedua Nazar Barqadam menundukkan pandangan pada tempatnya. Dan yang ketiga Safar Barqadam, rihlah baik yang zahir ataupun yang batin. Rihlah daripada sifat-sifat cengeng, manusiawi, gampang mengeluh, kepada sikap yang tegar. Kalau di rumah maunya dipijit-pijit gitu ya, dicubit-cubit ya. Bener ya? Di sini tanggung sendiri, ngeluhnya ke Allah, ngeluhnya kepada Allah. Udahlah punggung sakit, kaki sakit, wajahnya panjang. Nah, disitulah kadang-kadang Allah beri nikmat namanya tidur. Lupa dengan kakinya kesemutan. Ya, alhamdulillah. Dan seumur-umur saya tidur, nikmat tidur itu dalam berzikir. Ya, ada lagi. Bukan di hotel yang mahal, bukan. Tapi ketika nama Allah ada mengalir, bangun, nama Allah masih hidup dalam kalbu. Bangun lagi, nama Allah masih hidup. Nikmatnya bukan main. Itu latihan. Nanti kalau masuk kubur begitu. Nanti kalau bisa jawab, kata malaikat, udah kamu tidur. Lagi tidur, seperti kita latihan tidur berzikir, begitulah nanti. Semoga Allah menetapkan kita dalam istiqamah mengenalnya. Ya. Di luar sana pasti ada yang nggak suka dengan Thariqat Naqsyabandiyah. Ya. Kita beramal bukan karena mereka suka nggak suka. Jadi kita beramal karena istafti qalbak, tanya mata batinmu, tanya dirimu, ya, bukan karena takut dibenci orang. Di luar sana pasti juga ada yang senang kita, ada yang nggak senang kita. Biasa aja. Ridwan nas qayatun la tudrak. Semua orang senang itu mustahil orang suka. Hatta Nabi Muhammad SAW, makhluk tercinta di alam semesta, ada yang nggak suka nggak? Siapa yang nggak suka sama dia? Masih keluarganya nggak? Masih keluarganya, temannya sendiri. Jadi kalau kita beramal lalu ada yang nggak senang, wajar. Kita mengajar atau ilmu kerohanian, ada yang nggak senang, wajar. Tidak usah juga kita sebut dia Abu Jahal atau Abu Lahab walaupun mirip. Ya, biasa aja kita. Dan safar darwaton ini salah satunya adalah safar li talabis syekh, berjalan, bersafar mencari guru. Jadi kalau ganti-ganti guru wajar, biasa itu. Lalu kalau kita misalnya ada nanti yang ditakdirkan jadi guru, terus ada murid datang, terus dia nggak cocok, tinggalin kita, ya biasa aja. Berarti rezeki dia sama kita segitu aja, nggak ada masalah. Kalau ada orang datang pergi, itu Allah yang atur. Itulah yulijul laila fin nahar, yang ngatur siang malam Allah. Apalagi gelapnya hati dan terangnya hati. Dulu ada yang sama kita, sekarang ngata-ngatain kita, biasa aja. Itu Allah yang ngatur. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Secara alam Allah yang ngatur malam masuk siang, siang masuk malam. Gitu juga Allah yang atur siapa yang jadi teman kita, siapa yang jadi lawan kita. Tapi buang permusuhan di dalam kalbu, yang ada hanya rahmaniyahnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya wajib setelah tahlil Muhammadur, karena Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi ketika sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bisa juga diartikan rahmat Allah di ujung semua ma'rifat. Maka ciri-ciri orang berma'rifat, ujung dia rahmat kepada semua orang, rahmat kepada semua yang ada di alam. Nah ini kalau mau antum cari ahli ma'rifat, itu dia. Kalau ahli hakikat belum tentu. Ahli hakikat dia parsial, mungkin dia jalal doang, kenceng aja, keras aja. Jadi jangan heran juga ada yang berthariqah keras, mungkin dia babnya jalaliyah, belum balance antara jalal dan jamal. Kita tidak benci bukan berarti menghalalkan yang haram, tidak. Haram tetaplah haram, halal tetaplah halal. Meyakini yang halal itu haram, haram itu halal, itu kufur dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita berahlus sunnah bukan
bukan untuk diakui orang kita ahli sunnah juga. Kita ahli sunnah karena sang sunnah itu sumbernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mendeklarasikan kami ahli sunnah, bukan supaya orang yang ngaku singa-singa itu mengakui kita, singa-singa swajah ngakui itu enggak, perlu. Kita ingin diakui oleh Allah dan Rasulullah. Ya'malu fasayarallahu, beramal saja, beraktivitas saja, produktif. Allah akan lihat, Rasul akan lihat. Berarti yang kita kerjakan, antum kerjakan dari awal ini Allah perhatikan, Rasulullah perhatikan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku membersamai orang yang menyebut namaku. Ana jalisun man dzakarani, aku akan menemani jalis, teman julus, teman majlis, teman ngobrol nongkrong, orang-orang yang menyebut nama. Mungkinkah orang yang teman ngobrolnya Allah lalu ditelantarkan ketika sakaratul maut? Tidak mungkin. Mungkinkah teman ngobrolnya Allah, teman julus duduknya Allah biarkan nanti ditanya-tanya mungkar nakir? Tidak mungkin. Apa kata Allah kepada mungkar? Itu jalisi, haula jalisi, itu temanku, jangan ganggu, layani. Kalau orang-orang rajin sebut nama Allah, maka malaikat melayani dia. Safahatkumul malaikah, jangankan di sana, dari bumi. Hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim dan Tirmizi, safahatkumul malaikah, malaikat akan menyalamimu, musafahah. Di mana disalami? Bukan lagi hanya lagi zikir apa lagi? Ala turuqikum wa furushikum. Jangankan lagi zikir, jangankan dalam majelis, kamu tidur, kamu di jalan saat samulalai, itu malaikat menyalamimu. Cuma syukurnya kita tidak dengar, karena kalau dengar bisa ketakutan. Tahu-tahu dengar salam di sebelah kanan, lihat orangnya nggak ada. Jadi jangan minta-minta begitu. Kalaupun kita dengarnya dengan sam'ullah, jadi kita nggak kalah. Kalau yang dengar sama telinga ini ketakutan, tapi kalau mendengarkan samanya Allah, pendengaran yang diberikan Allah, pasti kita kuat. Apa ciri-ciri malaikat menyalami kita? Kalau malaikat turun, malaikat itu membawa kelembutan. Malaikat turun itu membuat, jangankan malaikat, jin turun, jin datang, itu kita bulu roma kita merinding. Bedanya, kalau jin turun, bulu roma berdiri, rasa takut muncul. Tapi kalau malaikat turun, dia makhluk bercahaya, maka hati kita terasa adem. Nah, itu ciri-cirinya. Dan sering, setiap kali zikir, majelis, itu beliau-beliau malaikat mulia itu datang. Dalilnya apa? Nah, ini orang kan nanya dalil, mana dalilnya? Tenang aja ya, kita banknya dalil, ini banknya dalil semua ini. Mau dalil yang mana mereka punya ini. Dalilnya, inna lillahi malaikatan sayyarah. Ada juga tawafin. Inna lillahi malaikatan tawafin yaltamisuna majlis az-zikr. Allah mempunyai malaikat yang kerjanya tawaf keliling. Tapi tawafnya malaikat terbang. Malaikat itu bersayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang 2 kanan 2 kiri, ada yang 3 kanan 3 kiri, 4 kanan 3 kiri. Itu apa? Sama. Kiri kanan itu mereka sama. Mereka datang, yang dicari cuma satu, yaltamisun, mencari orang-orang yang berzikir. Karena malaikat itu mendapatkan hidangan di saat ada orang menyebut nama Allah. Dalam akhir hadis Bukhari, itu Imam Bukhari menyebutkan kalimatani khafifatani, 2 kalimat yang ringan fil lisan, thaqilatani fil mizan. Itu subhanallah bihamdi, subhanallahil, ini yang tadi kita baca, atau subhanallah hamdu, itu gampang dibaca-baca, subhanallah bihamdi, subhanallazim. Apakah rasanya berat? Apakah rasanya seperti bawa gunung? Tidak, tapi itu lebih berat dari gunung. Lebih berat dari gunung. Kalau antum baca 100 pagi, 100 sore, dunia, akhirat, jadi orang paling kaya. Maka orang kaya di dunia dan akhirat, hatinya, itu orang yang baca subhanallah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan beberapa ahli hadis mengatakan ketika ada muridnya kesusahan hidup, gurunya nanya, bukankah kamu baca Sahih Bukhari? Bahkan di riwayat Daruqutni, Tabarani, disebutkan, wabihi yurzaqun. Itu malaikat dapat rezeki karena baca itu. Rezekinya malaikat kalau baca nama Allah. Maka apa bedanya? Kita kan ada sisi malaikatnya. Kayak insya Allah kalau ada masalah, baca zikirnya. Ini wirud asas. Ada di panduan itikaf pagi sore, tapi tidak selalu diamalkan ya. Ya, diamalkanlah. Insya Allah itu tabungan. Yang tadi, yang selama ini kita zikir khafi, itu tabungan yang tidak terlihat. Nah, yang kalau zikir wirud asas dibaca, kita dapat tabungan yang zahir, aset yang zahir. Subhanallah bihamdi, subhanallazim, gharsun fil jannah. Satu subhanallah bihamdi, subhanallazim, satu pohon besar di surga. Satu pokok, kata orang Malaysia, Brunei ya. Benar, pokok. Kalau pohon memohon ya, satu pokok kita sebut pohon. Satu pohon besar. Dan pohon di surga, kalau kita jalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pohon. Jalan kaki, satu subhanallah. Maka orang yang tadi ikut baca, nikmat tidak nikmat, ikhlas tidak ikhlas, Allah akan kasih dia hadiah. Jika tidak ikhlas, hanya di dunia. Jika dia zikir hanya untuk kesuksesan dunia, dikasih. Tapi jika dia tulus, maka di sini tumbuh, di sana tumbuh. Di sini tumbuh, di sana tumbuh. Ya, kalau ada yang Allah bukakan mata batinnya, akan lihat.
Ya, siapa yang paling banyak pohonnya nanti? Kalau punya pohon, luasnya 100 tahun perjalanan, satu pohon berarti berapa hektar? Di Indonesia, kalau ada kita lewat di pelosok-pelosok, terus orang bilang, oh itu kebunnya SBY, kebunnya Soeharto, kebunnya Prabowo. Luas, sejauh mata memandang gitu. Wow, kalau mereka nggak zikir di dunia ini, nggak ke bawah, bisa-bisa dihisap 20 tahun dia di sana. Walaupun dihisapnya mungkin selesai, tapi ya, kalau nggak dapat syafaat Rasulullah, kasihan. Antum kalau punya usaha, sisipkan di situ nama Rasulullah supaya aman deh, aman dunia akhirat. Sisipkan di situ keikhlasan, perjuangan. Ya, Sayyidina Sulaiman jika tidak diberi syafaat baginda Rasulullah, maka dia menunggu 2000 tahun. 2000 tahun. Ada yang berani nunggu 2000 tahun. Diberi syafaat Rasulullah, selesai langsung. Hatta Nabi Sulaiman butuh syafaat. Apalagi kita yang belum jelas ini, entah surga, entah neraka. Coba dihitung sholatnya. Baru sadar kan sholatnya nggak khusyuk selama ini? Baru sadar kan? Setelah belajar zikir kolbu, baru sadar. Oh, ternyata zikir kolbu begitu. Selama ini aku sholat kayak gimana? Kita sholat aja. Sholat begitu, ngeremehin orang lain. Kalau ketemu orang, wah itu tidak mursyid kamil, sholatnya nggak bener. Sholat kita yang nggak bener ini dijadikan cara untuk menghina sholat orang lain. Apa bedanya dengan khawarij? Tahqiru sholatukum sholatihim, meremehkan sholat kamu dengan sholat mereka. Ya, jadi sekarang jangan lagi rendahkan sholat siapapun, karena sholat kita juga belum tentu diterima. Ya. Terus penutup sebelum masuk yang keempat, apa kata beliau? Amma ikhtiyar akabir naqshbandiyatil aliyya fi safar wal iqamah fa huwa yusafira fil bidayah ila an yusila nafsahu ila suhbati mursyidin kamilin fa ba'da dhalik yakunu muqiman fi khidmatihi mulaziman li suhbatihi. Jadi orang-orang Naqsyabandiyah, para petinggi Naqsyabandiyah dari dulu memilih safar atau mukim, jalan atau tidak, dengan apa standarnya? Mencari guru. Ketemu guru maka dia suhbah. Nah, ini yang tidak dipunyai kebanyakan murid. Murid itu maunya hanya talqin, hanya mau zikir bersama, hanya mau suluk, tidak mau suhbah. Dan yang kedua khidmat. Padahal thariqat paling dicintai Allah dan Rasul adalah suhbah dan khidmat. Bersuhbah, membersamai guru, berjuang. Itu suhbah. Suhbah apa artinya? Membersamai guru, berjuang. Apa perjuangan guru? Perjuangan guru cuma satu. Li'ilahi kalimatillahi ya, meninggikan kalimat Allah yang luhur. Pertama, tinggikan dulu di dalam hati nama Allah itu. Baru kita mampu meninggikannya di depan orang. Maka cobain para asatis, kalau ada antum yang suka ceramah, sebelum ceramah zikir dulu. Sebelum presentasi zikir dulu. Maka kata-kata kita akan didengar oleh Allah. Didengar Rasulullah, apalagi makhluk kecil itu depan. Ya Allah pendengar. Jadi kenapa kata-kata kita nggak kuat? Karena tidak ada pemberatnya di dalam. Tidak ada energi. Ya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami sungguh akan berikan kepada kamu qawlan thaqila. Kata-kata yang berat. Dan itu hanya qaul yang berisikan kalimatullahi hiyal ulia. Yang di kolbunya sudah tergores. Terukir nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ceramah nggak perlu pakai suara aneh-aneh? Nggak perlu pakai suara perut. Diafragma perut. Nggak perlu. Biasa aja. Pakai suara biasa, orang asli antum saja. Nanti Allah yang isi. Allah yang isi. Dari dulu kita punya masyaikh biasa-biasa aja. Ceramah dia biasa-biasa aja. Nggak perlu pakai intonasi yang aneh-aneh. Dia datar tapi bergetar di kolbu. Semoga Allah mempertemukan kita dengan mursyid yang seperti itu, sehingga bersohbat dengannya dan berkhidmat. Khidmat apa saja? Bukan khidmat sebatas khidmat kita bantu dia secara materi, tapi kita bersamai secara spiritual. Kalau bantu pakai materi semua orang bisa, tapi bantu secara spirit, bersamai dia. Dipanggilnya datang, diundang dia, labbaik ya syekh. Jangan kebanyakan murid enggak ya. Kok takut diberikan tugas? Ini banyak murid melarikan diri kalau diberikan tugas. Kalau melarikan diri dari berikan ijazah boleh. Itu guru saya itu bertahun-tahun nggak mau terima ijazah, nggak mau terima mandat, kan dia merasa dia tidak alim. Yang ada teman kita rebutan mau dapat ijazah, ya kan? Ijazah tertulis, ku ijazahkan engkau menjadi mursyid. Semuanya, apalagi kalau sudah alim ya, pengennya kalau suluk langsung dapat ijazah. Emang gampang. Kalau menirukan talqin bisa, menirukan talqin tonton aja di YouTube tuh. Tapi kalau menirukan energi, hanya Allah yang beri. Nggak bisa sama, nggak bisa sama. Bahannya sama, kokinya beda, rasanya beda nggak? Beda. Nah, kalau sudah ketemu dengan mursyid seperti itu, maka rihlahnya boleh rehat gitu sampai gurunya meninggal juga, atau kita yang meninggal dulu. Perjuangan itu seperti itu. Kalau gurunya meninggal, ikuti wasiat gurunya atau musyawarah para murid-muridnya.
Guru meninggal, apa wasiat guru? Saya sudah mengijazahkan si fulan, ikuti si fulan. Saya sudah wasiatkan si fulan yang meneruskan perjuangan, ikuti dia. Jangan ngomong, waktu aku berguru kepada syekh, dia itu masih kecil. Perasaan itu nafsiyah namanya, ego. Berarti nggak patuh dengan guru. Nggak patuh. Kepatuhan itu bukan berdasarkan umur atau pengalaman lebih dahulu. Lalu bedanya apa antum dengan Azazil? Azazil sudah 18.000 tahun berzikir di surga, memimpin para malaikat berzikir. Pendatang baru datang, sehari pun belum umurnya, disuruh untuk menjadi guru di sana, dan malaikat semuanya kagum kecuali Azazil. Disuruh sujud kecuali Azazil. Apa kata dia? Asjud liman khalaqta min tin. Ya? Gimana ayatnya Bu Yayuna? Asjudu liman khalaqtahu min tin. Masa aku sujud ke pendatang baru yang diciptakan dari yang aku injek-injek selama ini, itu tanah. Gengsi dong. Nah, sama kan seperti itu. Masa saya ngikut anak muda? Dan ingat, thariqah tidak turun kepada anak, kecuali anak itu juga anak rohani gurunya. Jadi thariqah ini nggak turun kepada anak jasmani, kecuali dia juga murid gurunya. Ya, semoga anak-anak kita juga mewarisi hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kan nanti anak-anak kita mungkin karena terhijab lihat ayahnya, titip ke temennya, tuh anak ajaran saya. Ntar dia baru tahu ilmu bapak dia kayak gimana, baru dia balikin. Loh, seperti itu guru-guru kita begitu ya. Jarang-jarang yang bisa belajar kepada ayahnya langsung. Jarang. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, maka harus dibuat modal seperti itu. Ya, jadi bersafar dar waton, tujuannya apa? Mencari guru, lalu sohbat. Sohbat itu maknanya apa? Membersamai perjuangan guru. Guru maksum, terpelihara di dosa atau tidak? Guru itu manusia. Kalau guru ada salah, maklum nggak? Coba nanti antum lihat, nanti ada kesalahan di kami, bisa nggak bersama? Atau langsung mengatakan, ada bari'um minka, saya berlepas diri dari bang. Itu murid kazib. Murid kazib, ngikut-ngikut orang, takut kalau ngikut guru dituduh sesat. Kalau bersama dia nanti kita ikut-ikut disesatkan orang. Sudah banyak yang begitu, ya. Sudah banyak, bukan 1-2 orang. Berarti dia ngikut gurunya, bukan karena guru, tapi karena ego dia. Oh, cocok nih orang alim nih, kayaknya sahih nih. Ternyata ada yang kritik. Ya. Masih sama guru nggak? Ternyata dalam pikiran guru ini nggak boleh salah. Loh, dia sudah sama dengan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah meyakini imam itu maksum. Dalam Ahlus Sunnah, dalam Thariqah Sufi, guru tidak maksum. Guru tidak terpelihara dari dosa. Guru itu mahalul khata' wa nisyan juga. Bahkan zunub wal ma'asi. Bahkan ada seorang ulama ditanya, Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, gimana kalimat ini boleh? Ayasi, ayazinil wali. Itu terjemahannya. Apakah wali masih bisa berbuat dosa besar? Jawabannya, itu ketetapan Allah bahwa wali bukanlah nabi. Wali bukanlah nabi. Ini ada murid, gurunya ikut politik, langsung ditinggal. Gurunya poligami, langsung ditinggal. Serius, ada seorang murid nggak mau lagi ikut gurunya karena gurunya kawin lagi. Masih hidup sekarang guru itu. Muridnya juga masih hidup, saya kenal orangnya. Bukan di sini, ya di sono. Gurunya berpolitik. Ini bukan mursyid kamil. Oh, berarti dia tahu mursyid kamil kayak gimana. Terus ngapain dia berguru? Buat thariqat sendiri aja. Kalau cuma karena guru berpolitik, guru zuat lagi, nikah lagi, terus antum nggak ikut. Kira-kira kalau antum ketemu Rasulullah gimana? Rasulullah ketemu Aisyah nikah, ketemu Hafsah nikah, ketemu dengan Ummu Salamah janda, baru nggak lama langsung nikah. Setelah selesai iddahnya, nikah lagi. Antum bakal bilang apa kepada Rasulullah nanti? Oh, itu kan Rasulullah. Lah, sama apa? Ana basyarum mislukum, kata beliau. Aku manusia seperti kamu, persis sama. Jadi pilah-pilah di situ. Bisa mampu memilah itu baru disebut murid shadiq. Jadi jangan ditanya, guru saya sempurna atau tidak? Tanyalah, saya serius gak berguru? Itulah disebut murid shadiq. Jangan ditanya, gurunya wusul gak? Tanyalah dalam kolbu, saya tasdik gak? Percaya gak dengan ilmu ini? Tasdik itu kalau diuji, dia bertahan. Kalau nggak tasdik, goyang dikit, ditinggal. Saya mengabarkan begini, di antara antum nanti ada yang begitu. Semoga ya nggak berat-berat amat lah ya. Apakah kami akan sedih? Secara manusiawi sedih. Tapi secara rohani, raditu billahi rabbah. Hanya ridho kepada Allah. Memang sudah sunatullah, mau gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga kita semua, ya Allah istiqamahkan semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita masuk kepada kaidah yang keempat dalam Thariqat Naqsyabandiyah, mulai dari zaman beliau sampai sekarang tidak berubah. Yang bertambah ada. Ditambahkan Syekh Bahauddin Naqsyabandi, beliau tambahkan khalwat dar anjuman, bukan khalwah ya. Orang Persia tidak bisa baca dalam pelafalannya, walaupun di hari-hari bisa. Khalwat dar anjuman. Kalau bahasa Arabnya khalwah fil jalwah, berkhalwat dalam keramaian. Kalau kata orang Syatari diulakan, suluk di balai, suluk di tengah keramaian. Jadi dulu orang-orang Naqsyabandi yang bersuluk ini berdebatlah dengan orang Syatari. Kata orang Syatari ini oknum ya, bukan tarikatnya, tapi oknumnya. Apa kata orang Syatari ini?
Apa-apa nih kalian? Norak. Masa suluk 40 hari disuruh lagi? Nggak makan vegetarian lagi? Nggak keren. Yang keren itu suluk di balai, suluk di pasar, suluk lagi kerja. Ya ternyata ini anak nggak ngerti bahwa di Naqsyabandi juga ada program namanya Khalwat Dar Anjuman atau Al-Khalwah Fil Jalwah, bersuluk di tengah keramaian. Politisi yang bersuluk, politisi yang jujur di tengah keramaian hiruk pikuk politik. Pengusaha yang berkhalwat dar anjuman, pengusaha yang dia tetap berbagi di tengah-tengah kekayaan dan usahanya. Dia tetap jujur. Nah, masalahnya kalau orang buka usaha di Indonesia dan di mana saja, itu mesti ada liku-likunya dikit ya. Mesti ada minyak-minyaknya lah ya. Makanya wajib pengusaha itu beberapa persen hartanya untuk berjuang. Kursi apa aja, dia harus bagi kemana aja. Antum hati-hati yang punya usaha sawit itu. Ya, pasti ada pelicin ya kan. Daripada orang ono yang ngambil, mending kita yang ambil. Ya, tapi etikatnya dalam arti, saya harus berbagi dengan orang sana, bagi usaha dengan para pekerja, ya, daripada yang ngambil orang-orang yang nggak jelas. Nah, apapun usahanya, termasuk pegawai negeri, mohon maaf, pegawai negeri ini kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, jam 5. Terus antum sudah pulang duluan, ya berarti sedekahnya harus lebih banyak itu. ya harus lebih banyak itu. Ya keluar balik ini kan berhala baru itu. Kenapa ada sistem begitu? Berarti banyak pegawai yang dulu mungkin tidak amanah dibuat sistem begitu. Wah, dimainin juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang paling enak tuh jadi ustadz ya. Nggak ada KPK-nya, ya. Nggak ada kantor pajaknya. Tapi bahaya, karena langsung KPK-nya Allah. Kantor pajaknya langsung Allah. Ya, DPR-nya Allah. Kalau jantung jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, diomongin terus sama. Emang mereka digaji untuk ngomongin presiden, untuk tengkar dengan Mahfud MD kan. Jadi kalau DPR diam-diam aja, kita curiga, kita tepuk tangan untuk mereka yang sudah nyinyir. Harus nyinyir, gak boleh marah-marah juga pemerintah kalau ada yang begitu ya. Biasa aja. Khalwat dar anjuman, ini titiknya hilang. Berkhalwat dalam keramaian. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Khalwat itu ada dua. Pertama, khalwat dalam pengertian hakiki, zahir dan batin, menjauh daripada makhluk, mirip-mirip dengan uzlah, jadi meninggalkan orang. Kalau di negeri kita ada dulu Syekh Muhammad Kanis An-Naqsyabandi, beliau punya anak, disuruh suluk anaknya di hutan. Itu khalwat hakiki itu. Masih hidup beliau, ya masih hidupnya, masih memimpin di tarbiyah sana. Guru saya dulu ngambil zikir di sana. Buya Hasan Basri Jalil dulu belajarnya di situ, belajar zikirnya. Tuh anaknya dulu disuruh kemana? Ke bukit. Atau pulang-pulang kan brewok gitu, nggak bawa apa-apa. Tahu sendiri kalau masuk ke dalam hutan, ada babinya, ada ularnya. Udah kayak Sunan Kalijogo. Masih ada guru-guru dulu yang begitu, ya masih ada. Saya nggak tahu berapa lama beliau begitu. Kalau di Naqsyabandi Haqqani, dulu Abdullah Dagestani 6 tahun. Setiap terpikir dunia, dia wudu. Setiap dia terlalaikan dunia, dia mandi, tobat. Coba dipraktekin ke antum. 10 hari udah keok. Ya, jadi kenapa kita di sini setiap hari mesti mandi taubat, mengamalkan itu. Setiap kali mandi niat mandi taubat. Nah, ini dibawa nanti sampai pulang. Pulang pun setiap mandi taubat. Nggak ada orang mandi taubat telanjang. Mandi taubat ya pakai kain basahan. Mesti pakai basahan. Walaupun boleh secara fikih mandi tidak berpakaian dalam ruangan tertutup. Secara fikih mah boleh, tapi secara adat ya lain cerita. Kecuali antum pengantin baru tuh lain cerita tuh ya. Nggak seru katanya. Su'ilal Khaja Bahauddin Syah Naqsyaband Quddisa sirru bi anna bina tariqikum ala ayyi syai'. Dengan apa? Jadi ada orang nanya kepada Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, thariqah kamu ini itu dibangun dengan kaidah apa? Apa jawaban beliau? Khalwah dar anjuman, berkhalwat dalam keramaian. Nah, ini yang dikatakan Imam Ghazali, khalwat pertama berkhalwat dalam kesunyian, yang kedua hati bersama makhluk. Apa? Badan bersama makhluk, hati bersama Allah. Ini namanya khalwat batin. Jadi khalwat zahir batin, yang kedua khalwat batin. Kepikiran dunia nggak? Ya, dari kemarin. Kepikiran rumah nggak? Kepikiran. Tapi diikuti nggak perasaannya? Ada yang sudah kangen, ya. Ada yang belum kirim foto.
Allahumma sholli ala. Antum nggak bisa, coba bayangkan zaman-zaman kami suluk zaman dulu kan, nggak ada handphone, 40 hari serunya bukan main. Makanya beberapa tempat karena kurang enjoy suluknya, 3 hari pulang. Wah berat katanya. Apa yang berat? Biasa aja kali. Yang berat tuh pikiran dia. Tempatnya horor gini kan, kalau kita buat happy dari kemarin. Ya. Ada pengajian sore. Apakah ini bid'ah? Yang enggak lah. Yang dibicarakan kan silsilah. Membacakan silsilah itu caranya 2. Pertama, membacakan silsilah dalam tawajuh. Satu-satu dibaca. Apa efeknya baca silsilah kalau nggak mengerti silsilahnya siapa? Maka keberkahan menyebutkan silsilah akan tambah kuat kalau mengenal siapa mereka. Ini kita baru berhenti di nama Abdul Khalik Al-Wujdawani. Oh, berarti antum sekali sebulan harus datang ke Jakarta ntar nih. Ya, karena akan ada kajian khusus untuk silsilah Thariqah Naqsyabandiyah sekali sebulan, insyaallah. Insyaallah. Udah mikir ongkosnya piye. Ya kalau nggak bisa live lah, ribet amat dunia ini ya. Inilah yang disebut bahwa Thariqah Naqsyabandiyah juga bermanhaj Imam Ghazali. Jadi manhaj kita manhaj Imam Ghazali. Nah, dengan cara inilah Imam Ghazali nulis kitab Kimya'us Sa'adah dan kitab yang terakhir Al-Munqiz Minad Dhalal. Di bagian ujung tentang tasawuf dia bicara tentang ini. Di sinilah apa yang beliau katakan terjadi di sebagian salik, terjadi mukasyafah, dibuka. Mukasyafah ini ada yang 2. Dikasyafkan aib diri, dikasyafkan kejadian sekitar. Dua-duanya baik. Ada yang hadir, dia bukan fisik, dia batin, hadir. Karena selama ini kan mata kita buka terus, jadi nggak tahu kalau ada yang bisa dilihat tanpa mata hadir. Sekarang antum latihan merem terus kan, cuma ada yang curi-curi lagi tawajuh. Boleh lah. Kayak sahabat Nabi dulu kan begitu ya. Sahabat Nabi kata Abu Mas'ud, Ibnu Umar. Nabi dulu kalau sholat kami perhatiin jenggotnya gerak-gerak, oh berarti lagi baca ayat. Lucu-lucu sahabat itu ya. Jadi sahabat tuh enjoy bersama Rasulullah SAW. Maka berguru dengan ke-enjoy ini, walaupun gurunya serius gitu. Nah inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat An-Nur. Nah ini wiridkan setiap malam, baca surat An-Nur ayat 35, 36, 37. Allahu nurus samawati wal ard sampai ayat yang ketiga. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal, maka orang-orang yang tidak lalai. Kenapa? Tijarah, usaha dia. Kita punya usaha semua? Tijarah. Wala bay'un, transaksi dia. Apapun usahanya. Disebut di sini tijarah dan bay'. Karena itu usaha yang paling ramai. Di pasar itu barter, akad tuh ramai. Nah, pekerjaan seperti ini pun mereka tidak lalai, apalagi di belakang meja, apalagi di belakang laptop, apalagi yang sifatnya masih lebih elegan. Yang paling sibuk pun mereka tidak. Berarti mereka sudah latihan zikir tidak hanya dengan lisan, zikir dengan qol. Maka di ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, kata Imam Ghazali. Buyut, bait, rumah-rumah yang Allah izinkan namanya bertahta di sana. Itu rumah sebenarnya adalah rumah kolbu. Masjid itu, masjid rumah Allah itu apakah surau seperti ini? Masjid yang megah itu bangunan. Sudah berapa kali di Turki Hagia Sophia berubah dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, jadi masjid lagi. Benar nggak? Jadi kalau bangunan boleh-boleh saja berubah. Sudah banyak surau-surau suluk, tempat i'tikaf, belajar zikir, hanya menjadi gudang, tempat kambing, ya kan? Kambing, jadi yang suluk sekarang kambing di situ. Sama tikus, sama guguk di bawahnya kan semua surau. Dulu surau begini. Insya Allah yang di BSD nanti kita buat pakai kayu juga, karena kayu ini bisa menyerap energi buruk di badan. Ya, itu dahsyatnya. Karena dia berzikir. Masih ingat Nabi SAW ketika ada orang disiksa di kubur, Nabi ambil pelepah. Pelepah itu kayu, tancap. Karena ada malaikat, kata Imam Suyuti, bertasbih pada kayu itu. Ini kata Imam Suyuti, belum kata kita nih. Maka Allah yukhaffif malam yaibas. Selama belum kering, itu dapat syafaat. Tapi setelah kita belajar ilmu zikir, ilmu ma'rifat, ketemu riwayat yang orang sudah tahu. Tapi mereka jarang memperhatikan riwayat ini. Nabi bersandar ke pohon, ke kayu, masih ingat? Ternyata ketika dibuatkan mimbar, kayunya nangis. Seperti anak kecil nangis. Satu masjid dengar. Itulah karomah sahabat. Mereka mendengarkan suara kayu ditinggal. Berarti pada kayu ada ruh nggak? Namanya ar-ruh an-nabati. Ar-ruh an-nabati. Pada hewan
ar-ruh al-hayawani. Pada diri kita lebih lengkap lagi, ada ar-ruh al-qudusi. Jadi di tubuh ini ada semua itu. Maka kitalah khalifah di muka bumi, bukan hewan, bukan tumbuhan. Kita jadi khalifah. Kenapa? Pada diri kita ada ruh an-nabati. Jadi ini tumbuh. Giginya masih tumbuh nggak? Ya, masih. Itu sih ya masih bocil ya. Giginya belum ompong semua ya. Kuku tumbuh nggak? Nah itu nabati. Maka ada nabati. Hayawan bergerak. Suka gerak kan dari tadi? Ingin pindah-pindah. Kalau antum ini cuma begitu aja, tumbuh, gerak, makan, minum, buang air kecil, kawin, apa bedanya? Ulaika kal. Sama dengan mereka. Dengan an'am, binatang ternak. Kita harus beda. Karena di dalam ini ada ruh yang lain. Nafakhtu fihi min ruhi. Ini yang tidak ada di hewan. Aku hembuskan kepadanya dari ruhi, rohku. Yang disebut ruhullah Ahmad. Maka diri kita, ruh kita ini, dia adalah pecahan, bukan pecahan juga, pancaran dari ruh Ahmad, bukan dari zat Allah. Karena zat Allah tidak pernah bercerai. Ini para bocil-bocil, biarin aja ya, biar jadi kenangan indah bagi mereka nanti. Nah ini ayat surat An-Nur, surat 35, surat 24 ya, surat 24 ayat 35, 36, 37. Itu sangat baik untuk menerbitkan cahaya dalam kolbu. Saya suka baca ayat itu kalau qiyamul lail, malam hari, senang baca ayat. Dahsyatnya thariqah sufi. Ini sebenarnya tidak hanya Naqsyabandi, semua thariqah mengajarkan ini. Namun ketika orang tadi yang oknum Naqsyabandi dan Syatari ini, mereka berdebat, berarti mereka baru mengerti tarekat secara zahir, belum tahu bahwa dua tarekat ini sumbernya sama, nanti sanadnya ke atas sama. Jadi orang-orang Syatari nggak boleh tengkar sama Naqsyabandi. Qadiriyah juga nggak boleh merendahkan thariqat Ba'alawi nggak boleh merendahkan Syazili. Begitulah semua thariqah, kita saling menghargai. Wa qala quddisa sirruhu anna nisbatal batin fi hadha tariq ala nahjin tahsulu jam'iyatul qalb fi mala'in wa suratin tafriqatan akthar mimma tahsulu fil khalwah. Bahkan kata beliau, kamu sadar bertuhan dalam keramaian lebih banyak daripada sadar dalam khalwat. Itu yang dituntut. Inna tariqana hadha mabni ala suhbah fa inna fil khalwati syuhratun wa fi syuhrati afatun wal khairu kulluhu fil jam'iyyah wal jam'iyyah fi suhbah bi syarti fana'i kullin fil akhar. Nah, ini penting. Berkali-kali saya sampaikan ke beliau-beliau ini, kalau ijazah gampang dikasih guru, antum bisa buat surau zawiyah sendiri, tapi bersama-sama itu yang penting. Apa kata beliau di sini? Thariqah kita dibangun dengan suhbah. Suhbah itu berjamaah. Lain dengan syuhrah. Thariqat kita bukan viral-viralan, bukan viewer-vieweran. Kalau orang masyhur, dia masyhur sendiri. Wa fi syuhrah afatun. Dalam popularitas lebih tepatnya, afatun, ada masalah. Wal khair kulluhu fi jam'iyah. Kalau Allah masyhurkan atau Allah nggak masyhurkan, nggak ada urusan. Yang penting kulluhu fil jam'iyah, berjamaah, kebersamaan. Banyak orang soleh sendiri-sendiri, temu setan, singanya setan, habis. Banyak orang-orang soleh, habis. Kita nggak soleh, nggak apa-apa, tapi berjamaah dengan orang soleh. Ketika terjadi kegoncangan, baik goncang iman, musibah lahir batin, dan musibah akhir zaman, paling berat, fitnah akhir zaman. Kalau orang berjamaah, walaupun tubuhnya berjarak jauh, tapi mereka pergerakannya selalu bersama-sama. Khair fil jamaah, fil jam'iyah. Syaratnya apa? Suhbah. Jadi ketika nanti kita berjuang, saya yakin semuanya Allah berikan kelebihan ilmu kah, kelebihan zikrullah kan, kelebihan harta kah, kelebihan jabatan kah, pengaruh kah. Kalau orang berjamaah, sisi ini dia leburkan dalam yang lain. Jadi dia nggak mentang-mentang saya bisa, mentang-mentang saya berkuasa, mentang-mentang saya punya, enggak, mentang-mentang saya berilmu, enggak, saling melengkapi. Orang berilmu kadang kurang beruntung dalam rezeki, orang punya rezeki kadang kurang beruntung dalam kekuasaan, orang punya kekuasaan kadang kurang beruntung dalam ilmu. Maka semuanya berjamaah, saling melengkap. Jadi pergerakan kita dari dulu dalam thariqah itu ada berapa unsur? Ada ahli ibadah, ada para agniya, ada orang-orang berbakat dalam leadership, ada orang-orang yang berbakat ngajar. Ini nggak boleh dibalik-balik, jangan sampai yang ngajar megang politik, leadership. Jadi nanti di thariqah kita harus ada yang masuk ke politik, harus ada yang ngurusin lembaga-lembaga, ormas-ormas, harus ada. Mungkin Allah berikan dia dua hal, pandai-pandai dia mengatur dirinya. Ada yang bisa main seni,
ini, ada yang bisa materi. Nah, orang-orang ini harus saling paham. Jangan kemudian angkuh seperti beberapa orang kaya. Dia buat bangunan seperti bangunan Arab, lalu dia tulis plan pesantren. Kiainya nggak ada. Nggak begitu kita berjuang. Nggak begitu cara berjuang. Atau seperti kiai, tolak orang pemerintahan. Nggak juga. Kiai nggak boleh juga nolak. Orang pemerintahan hamba Allah juga kok. Politisi juga hamba Allah, maka kita juga nggak tolak-tolak amat ke orang politisi datang. Cuma kita kurang-kurangin. Kita terima. Semua mereka hamba Allah juga. Jadi jangan lakukan itu. Jangan juga mu'alim sombong, saya bisa sendiri. Kalian nggak mau juga, itu namanya mu'alim tukang ngambek. Nggak akan dapat ilmu, nggak nyebar kalau begitu. Mu'alim yang nggak suka ngambek, ini yang dibutuhkan. Politisi yang tidak mempolitisasi gurunya dan teman-temannya, majelisnya. Orang kaya yang nggak sok-sok kaya. Orang abidin yang mereka tahu, ana faqirun mutajarrid, maka saya fokus untuk ibadah. Tahu diri aja. Di Thariqah begitu dari dulu. Kitab ini mengajarkan itu. Nah, insya Allah pergerakan ini akan kita mulai susun. Ini yang udah jalan baru mu'alimnya. Kan ribat sudah jalan mu'alimnya, sudah jalannya, udah banyak nih mu'alim semua. Ini mereka kalau mau sendiri mah jalan-jalan sendiri. Jadwal ceramahnya lebih banyak tiap malam. Alhamdulillah. Itu jadwalnya dipotong, digunting. Itikaf udah selesai. Barakallahu fikum para mu'alim ya. Saya berterima kasih. Ini juga pasti ingin buka bersama dengan anak-anak, tapi kita gunting sedikit jadwalnya. Berbuka bersama sahabat, ashab. Dan kita di akhir zaman memanggil saudara kita saudara, ikhwan, karena Rasulullah mengabarkan dulu ikhwani, saudaraku. Jadi perlakukan orang kiri kanan kita sebagai saudara, ya. Tapi jangan dieksploitasi, ya. Saudara tuh sudah eksploitasi. Wah, ini target nih, target baru nih. Biasa marketing tuh begitu biasanya. Teman-teman, wah target baru nih. Terakhir yang mau kita bacakan sebelum nanti kita masuk ke yang lain untuk esok hari insyaallah. Al-khalwah fil jalwah, kata Khaja Aulia Kabir, يبلغ الاشتغال بالذكر والاستغراق فيه مرتبة لو مشى الذاكر في السوق لا يسمع شيئا من الكلام ولا صوت بسبب استيلاء الذكر على حقيقة القلب. Ini boleh cerita lagi halnya apa? Lama-lama kita bisa mendengarkan diri kita yang terkecil di dalam tubuh ini. Benar nggak? Bahkan bunyi punggung krok, kedengar itu. Saking jelasnya. Nafas orang, kita duduk di sini, yang di sudut sana kedengeran loh dia nafas. Udah mulai. Beberapa sudah mulai. Kalau sudah tenang dalam berzikir, kita akan bisa melihat satu detail, bisa kita zoom, dapat ngezoom, oh masalah itu jadi begini. Kalau sudah mampu mengatasi tubuh, baru mampu mengatasi masalah-masalah di luar, insyaallah. Apalagi kata beliau, yasilu salik bisababi al-ishtighal bidzikri bil jidd wal ihtimam fi muddati 5 atau 6 ayam ila martabatin yukhayyal lahu jami'u aqwalin nas wa aswatul makhluqat dhikran bal yukhayyal lahu kalamu nafsihi aidan dhikran lakin la yahsud dhalika biduni sa'yin wa ihtimam. Apa ciri-ciri zikir ini sudah khalwat anjuman, khalwat dalam keramaian. Zikir yang di dalam sini mantul di luar. Maka kita mendengarkan nama Allah di kolbu, suara manusia sepertinya begitu, suara hewan begitu, suara apa saja. Kok semuanya nyebut nama Allah tapi dengan bahasa mereka? Itu sebenarnya bukan zikir mereka, tapi zikir kita yang mantul keluar. Karena kalau zikir hewan, zikir tumbuhan lain, ya lain, bahasanya beda. Nah, dan itu tidak mungkin kecuali dengan usaha sungguh-sungguh fi muddati 5 atau 6 ayam, 5 sampai 6 hari. 6 hari nabung nama Allah. Semoga Allah ridho namanya masuk ke dalam diri kita. Ya, kalau zatnya tidak akan nyatu, kan dia maha suci. Nggak mungkin zat yang qadim bersatu dengan yang hadis yang baru. Itu ajaran bukan ajaran Ahlus Sunnah wal. Barangkali itu yang dapat kita baca dari kaidah keberapa? Keempat yang diturunkan Sayyidina Al-Khidir alaihi salam kepada Khaja Abdul Khaliq Al-Wujdawani qaddasallahu sirrahu. Untuk beliau Sayyidina Khidir, beliau Sayyidina Khaja Abdul Khaliq Al-Wujdawani Bahauddin Naqsyabandi dan semua usulihi wa furu'ihi, kita kirimkan surah Al-Fatihah.